Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Hai teman-teman. Ini aku akan membuat video tentang mata kuliah pengelola pendidikan. Namaku, NPM-ku, aku berasal dari kelas, dosen pengampuku. Yuk ikutin aku terus. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu konsep dasar manajemen kurikulum. Pengertian kurikulum itu sendiri adalah suatu sistem program pembelajaran yang dimaksud untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu atau berkualitas. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ruang lingkup manajemen kurikulum. Yang dimaksud adalah bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, perorganisasian, dan pengevaluasian. Jadi yang pertama itu ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang sering disebut KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Selanjutnya ada manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Jadi teman-teman, KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsipnya yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan, dan juga beragam dan terpadu. Selanjutnya tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan juga relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, dan yang terakhir seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu fungsi manajemen kurikulum, yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa, dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Nah, di sini sudah ada upaya pengembangan mutu pendidikan melalui MBS dapat terlihat dari fungsi manajemen sekolah yang didesentralisasikan. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama di prinsip kurikulum, prinsip relevansi ada dua macam, yaitu internal dan eksternal. Internal merupakan bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen, yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi, dan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Sedangkan relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dari kurikulum dengan metode tuntunan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip fleksibilitas. Kurikulum itu haruslah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku, tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Prinsip fleksibel memiliki dua sisi yaitu bagi guru dan siswa. Selanjutnya ada prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung bahwa arti perlu dijaga saling berketerkaitan dan berkesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Selanjutnya ada efektivitas, yaitu prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Dan juga ada efisiensi, yaitu prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu komponen kurikulum, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh pendidik. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai, atau diharapkan mencakup tujuan nasional, institusional, kurikuler, dan instruksional. Selanjutnya ada isi kurikulum, yang menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran, biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan, maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Yang ketiga ada metode atau strategi pembelajaran,
yang berkaitan upaya harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Dan yang terakhir ada evaluasi atau penilaian. Pembelajaran evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Materi selanjutnya yaitu perencanaan kurikulum. Perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksud untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Selanjutnya ada model implementasi kurikulum. Di sini ada the Concept Based Adaptational Model atau CBAM dan juga model Lightweight dan juga implementasi, dan yang terakhir ada model TORI. Nah, di sini juga kita akan membahas pengembangan isi kurikulum. Di sini Bintang sudah tuliskan dan gambarkan beberapa pengembangan isi kurikulum. Teman-teman bisa stopkan untuk melihatnya ya. Tidak terasa kita sudah memasuki materi terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Nah, di sini ada beberapa yaitu proses analisis kebutuhan dan kelayakan, 2 proses perencanaan pengembangan, dan ketiga proses implementasi atau pelaksanaan, dan juga proses evaluasi kurikulum, dan yang terakhir proses perbaikan kurikulum. Nah teman-teman, selesai sudah pembahasan mata kuliah pengelolaan pendidikan. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Dadah, tungguin video selanjutnya ya.